kesurupan banyak itu kita ngalamin juga lagi syuting benar-benar kesurupan tuh ada. Terus memang pas mendekat aku kayak bener nih gitu kayak bener nih gitu. Tapi habis itu ngerembet ya kayak ada lagi juga. Ada yang ya. tumbang juga nangis. Enggak sih, aku begitu ditelepon langsung iya. Kalau aku karena memang sebelumnya aku udah tahu cerita ini, berita ini aku udah pernah baca juga threadnya. Terus memang ini menurut aku menarik banget. Udah gitu sutradaranya juga temanku sendiri yang aku juga pengen banget kerja sama. Jadi aku udah kenal sama Ginanti Rona, Gita sebelumnya. Tapi aku belum pernah kerja bareng dan aku pengen banget bisa coba kerja sama Gita. Terus pas ditawarin project ini dikasih tahu sutradara Gita, ceritanya juga Kiamat Terlarang yang sudah pernah diberitakan di tahun 2016, ini kan kejadian asli 2016. Jadi aku langsung kayak ayo gitu. Kapan lagi kan horor yang based on true story gitu. Kalau aku mikir satu hari mikir, karena aku selalu mikir sebelum ambil keputusan orangnya. Tapi itu juga karena ada beberapa faktor lain, kan ini kan horor ya. Soalnya kayak aku ya agak takut dikit, tapi again this is like a challenge for me dan kesempatan yang sangat-sangat besar juga untuk meranin Lydia. Jadi akhirnya aku putusin buat ambil peran. Karena setelah casting, sebelum ditelepon aku ketindihan. Jadi kayak waduh. Jadi aku mikirnya kayak ini kayaknya bakal gimana deh, tapi enggak lah gitu kan. Terus jadi aku ambil. Terus katanya iya. Kalau dari premisnya sendiri ini kan based on kejadian di tahun 2016, ada anak-anak sekolah yang pergi ke kemah, pergi berkemah ke tempat yang sebenarnya udah dibilang jangan gitu. Jadi ini ceritanya sebenarnya ngeyel sih, ada yang ngeyel berangkat udah dikasih tahu jangan. Nah, kejadian dah tuh lu gitu, udah dikasih tahu gitu. Aku. Intinya gitu sih sebenarnya kira-kira. Jadi memang ini di tahun 2016 sempat kejadian ada anak sekolahan yang pergi berkemah ke sebuah tempat yang sebenarnya udah dibilang jangan ke situ, tapi karena satu dan lain hal harus ke sana. Dan pada saat di sana sudah dikasih tahu apa yang tidak boleh apa yang tidak boleh dilakukan. Tapi ternyata karena ini adalah kegiatan sekolah yang masih banyak rentetan acaranya, mereka tetap harus menjalani dan akhirnya terjadilah kesurupan massal gitu. Kalau karakterku itu karakter yang namanya Heru. Mas Heru ini adalah pembina anak-anak ini, anak sekolah. Dia karakter yang sebenarnya karakter yang disukai lah sama anak-anak ini. Ada salah satu karakter teman namanya Miko yang meranin Fatih Unru. Dia tuh look up banget ke Mas Heru ini gitu. Jadi memang dia kakak yang apa bilangnya Zen? Kakak senior, kakak pembina yang bisa diandalkan sebenarnya gitu. Kira-kira seperti itulah karakternya. Lydia karakternya keras, dia orangnya keras banget, tegas, dan dia straightforward tentang apa yang dia mau juga harus sesuai dengan faktanya, harus sesuai dengan kejadiannya. Dia nggak mau kalau dia mau sesuatu, dia mau A, tapi orang lain malah ngelakuin B, ntar dia jadi marah-marah sendiri. Tapi karakter Lydia cuman mau yang terbaik buat anak-anak. Karena dia kan kakak kelas juga ya, dia satu angkatan sama Miko, dan dia mau yang terbaik buat angkatan-angkatannya Rini yang emang lagi kemah juga, karena dia kan Dewan Ambalan ya, itu udah kewajiban dia untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi di perkemahan. Jadi dia ngerasa oke, aku bisa kok make sure everything is fine, tapi nggak taunya dia kena juga gitu. Kita ketemu sama narasumber, kita udah ngobrol, kita nanya-nanya lah, kita juga kepo kan. tapi ada beberapa yang juga kita juga mencoba untuk kayak nahan diri lah, maksudnya biar gimana pun ini kan yang mengalami asli, kita juga nggak mau apa ya ibaratnya kayak men-trigger atau apapun gitu. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol kita nunggu mereka cerita juga, cerita dong gitu. Akhirnya emang kita diceritain sih. Karena banyak yang juga sudah berdamai kok memang secara beberapa narasumber yang kita ketemu gitu. Jangan dong, cari gara-gara lu. Kita lokasinya kebetulan dekat dengan lokasi asli. Tapi pasti ada adjustment ya gitu, karena kan ini kan untuk film. Jadi secara set dan lain-lain pasti ada adjustment. Tapi kebetulan lokasinya dekat dengan lokasi kejadian asli. Nggak terlalu jauh lah maksudnya. Karena memang lokasi itu ya sudah ditutup.
Iya kan udah kejadian di situ masa masih kita masukin kan ibaratnya gitu kan. Berarti setelah kejadian 2016 itu berarti ditutup. Lokasi ditutup ya betul. Memang udah nggak boleh diakses. Cuma memang gini ya, maksudnya kan ini percaya nggak percaya. Kalau aku kebetulan memang aku percaya dengan adanya alam sana gitu dan memang ya udah aku percaya tapi aku juga nggak mau ngalamin secara direct gitu. Kayak ya udah sama-sama tahu aja, saling respect aja gitu. Dan kalau orang cerita justru aku biasanya skeptis. Nah tapi malah di sini semua yang selama ini aku skeptis dengan cerita orang aku ngalamin sendiri semuanya. Pokoknya kejadian banyak lah kita kejadiannya banyak banget kok. Kejadian beneran ya selama kita syuting tuh banyak. Serius banyak banget. Iya, tapi kan biar gimana pun ini kan kita menceritakan sosok yang beneran ada gitu ya. Satu. Dan bahkan sebelum kita start syuting selama preps itu udah ada gangguan-gangguannya. Ini ngalamin langsung. Jadi kita juga memang karena ini kita menceritakan sebuah karakter, sebuah sosok yang memang ada. Sebelum syuting pun mereka harus kulo nuwun nih yang berhubungan sosok itu mereka harus kulo nuwun ke makamnya. Iya, jadi beberapa hari ya, kayaknya H-3, H-2 syuting, aku kulo nuwun ke makam Doronya dengan yang jadi hantunya, yang jadi Rini sama aku. Terus kita kesana, kita kulo nuwun, dan itu pun tempatnya nggak terlalu jauh dari bukan dari lokasi syuting, tapi dari kejadian asli, tempat kejadian asli. Itu bener-bener kayak mereka kemah di sini. Nah makamnya tuh kayak cuman naik mobil tuh paling kayak 10 menit doang tuh udah langsung makamnya gitu. Jadi mungkin emang masih wilayah dia gitu. Aku langsung mikir, oh pantesan. Kalau aku nggak sih, karena aku percaya dengan semua kejadian-kejadian itu. Cuma memang aku nggak mau ngalamin gitu. Dan kalau orang cerita, kalau dari teman-teman itu biasanya aku skeptis. Kalau ini mah udah ada, maksudnya ada jurnalnya. Dan ini thread yang udah pernah viral. Jadi kalau ini aku percaya, jadi aku juga nggak mau. Ya kalau bisa jangan ngalamin. Ngalamin juga banyak. Kesurupan banyak itu kita ngalamin juga. Lagi syuting bener-bener kesurupan tuh ada. Nah biasanya orang kesurupan, kalau boleh tanya Mas Zeni ya nanti. Selama syuting tuh aku selalu bercanda sama anak-anak ini. Jadi sebenarnya secara nggak langsung aku jadi kayak pembina beneran gitu. Dari titip anak-anak ya aman. Karena kita pada kecil, Kak Derby kan paling dewasa gitu. Dia paling pintar membawa suasana juga. Kamu mau ngatain aku paling tua sebenarnya? Iya. Jadi kalau misalnya dia fun, kita fun. Kalau misalnya dia nakut-nakutin kita langsung. Jadi memang aku bawa syutingnya fun aja karena kan emang secara proses memang lumayan mencekam sebenarnya kan. Dan kita syutingnya banyak malam gitu kan. Jadi memang anak-anak ini aku ajak bercanda aja terus gitu karena memang kejadian itu banyak. Jadi yang kesurupan ini waktu itu kita lagi syuting adegan kesurupan juga, kebetulan mau masuk ke adegan itu. Terus tiba-tiba ada beberapa yang kesurupan nih. Terus pas yang paling pertama kita tahu kesurupan tuh lagi dimasukin ke dalam tenda, lagi diurus. Biasanya aku ngerasa kalau orang kesurupan tuh bohong gitu, paling capek atau latah gitu. Nah terus anak-anak kakak ada apa tuh? Jadi ini kita jaraknya cuma beberapa meter sama tenda, ini tempat kita duduk-duduk gitu. Ini ngobrol-ngobrol ketawa-tawa, ternyata di sana ada yang lagi kesurupan, gitu rame lah. Terus anak-anak ini nanya, kakak itu kenapa? Udah tenang dulu, paling nggak kenapa-napa itu. Nah aku jalan ke arah tenda mau ngecek, yang lain jangan ikutan, aku bilang. Aku ke arah tenda ada Bale, ada Iqbal, Cash juga. Aku tanya, mau apa Bal? Mas kesurupan, ini kesurupan bener gitu. Yang bener gitu. Sini aku masuk aku ke tenda. Tadi mau aku kerjain supaya dia sadar gitu, mungkin dikelitikin atau dicubit apa kan biasanya ketahuan kalau bohong kan. Baru ngedeket gitu ngeliat matanya, ngeliat ngomongnya, aku nggak bohong. Kalau kalian ntar ketemu orang kesurupan beneran tuh auranya beda. Selama ini aku nggak pernah mundur ngeliat orang kesurupan karena aku gitu. Ini mundur, ngerasain banget dalam situ. Napas tuh jadi susah. Terus memang pas mendekat aku kayak bener nih gitu, kayak bener nih gitu. Mundur teratur keluar aku ngeliat anak-anak udah pada gini nih, mereka nih kepo. Samperin ke tempat duduk-duduk, kenapa kak? Kesurupan biasa, coba gitu doang. Udah kita bercanda-canda aja, jadi di sini lagi wah gitu, di sana ketawa-tawa. Ini kontras banget sebenarnya waktu itu. Iya, ya sini teriak-teriakan nangis kita ketawa, tapi habis itu ngerembet ya kayak ada lagi yang ya. tumbang juga nangis. Iya, jadi total tuh ada 4 atau 3. Ada yang minta dikafanin, ada yang minta disindenin, ada yang minta ada yang minta kita keluar gitu. Ada yang marah-marah. Ada yang nangis, sama ada yang diem. Asli? Kayak offering gitu kan, disindenin dan dikafanin. Di kafanin itu kebetulan ada kejadian aslinya dan memang di film juga ada. Kita juga kaget soalnya. Tapi memang benar minta dikafanin kan satu lagi kalau nggak salah. Bener nggak sih?
Aku takut salah nih. Aku taunya Kan di sini kemarin tuh ada yang cerita soalnya karena aku nggak tahu semuanya. Oh, yang kayaknya yang dikafanin aku itu yang di tenda bukan? Kalau yang Kayaknya di tenda iya, aku yang aku tenda. lagi take waktu itu. Aku nggak tahu. Tapi kalau yang disindenin satu terus ada yang nangis sama satu lagi tuh kaku. Dia bener-bener yang kayak kaku aja gitu. Kayak Sama ada yang marah kan, marah yang bilang karena kita pakai api terlalu kenceng itu. Iya. Jadi kayak madep orangnya tuh ngadep atas gitu, kayak madep atas gini, tapi kaku kayak nggak tahu dia, aku nggak tahu dia ngelihat, entah dia ngeliat sesuatu di pohon atau dia ngeliat sesuatu yang gede banget, dia kayak gini gitu loh, tapi kaku banget gitu, dan itu disadarinnya juga susah banget, cuman yang minta disindenin itu tuh nangis, bener-bener yang kayak, ya ngereok lah minta disindenin, dan pas disindenin dia diem, terus cuman senyum doang, disitu aku ngelihat sendiri kan, Aku lihat ini videonya. iya, terus aku yang kayak, wah, betul banget. Itu aku lihat yang dia tiba-tiba senyum. Senyum Emang sedih gitu. dia tiba-tiba pas lagi disindenin kan terus dia kayak Iya, langsung tenang, langsung diem gitu, kayak seakan-akan itu emang udah lagu Nina Bobonya dia gitu. Kak Dewi, cukup, Kak. Jantung tuh Kak, bentar dulu Kak. oh pokoknya kita dari hari pertama nyampe sampai hari terakhir syuting tuh ada kejadian. Dari sebelum nggak Yang udah mulai tenang tuh begitu kita turun ke Jogja. Iya. Udah begitu turun ke Jogja gangguan tuh udah nggak ini. Tapi selama di sana gangguan ada aja. Kamarku aku ditempelin udah itu biar aku nggak ngerasa apa-apa. Kak Dewi ngedenger gamelan ya? Bukan, aku nggak ngedenger. Siapa Aku yang denger denger? Pasar Setan. Yang ngedenger tuh pemain yang hari pertama. Pasar Setan. Terus kamarku yang aku ditempelin yang katanya aku dicium-cium kuntilanak itu yang digelendotin Oh, iya, itu. Terus malamnya kan ada kejadian di kamarku. Terus pintu-pintu tuh sering diketok. Diketok itu aku waktu itu Azela main, aku habis promo sama Azela juga. Azela bilang iya Kak Derby tuh sering bercanda, sering ketok-ketok kamar kata gitu kan, terus kabur, terus baru aku buka. Kemarin tuh aku nggak cerita karena takut kalian takut aja, aku bilang. Aku nggak ngetok, aku bilang sebenarnya, cuma aku mengiyakan supaya pada nggak takut. Karena memang kamarku juga beberapa kali diketok gitu, terus nggak ada orang. Memang pertama kali aku sempat ngetok kamar Azela, bercandain, dok 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 dok, aku lari, tapi ini kedengeran tuh lari. Karena kamar soalnya sebelahan gampang kan, nah Azela ngetok balik tuh, dok 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 gitu kan. Aku keluar sebelum kita syuting, aku tahu Azela. Nah setelah itu dia tuh banyak banget diketok. Berapa kali diketok, aku bilang sebenarnya aku nggak ngetok, cuma aku yain aja supaya kalian nggak takut. Emang Karena Mas kamarku Heri juga ini, keketok. Mas Heri ini selalu menjadi panutan, jadi hantu juga ikut-ikutan aja. Udah, oh dia ngetok-ngetok ya, dia ngetok-ngetok juga. Kayak gitu. Banyak, kalau kejadian mah banyak. Ini kalau kita cerita nggak kelar mas. Iya. Sumpah kalau kejadian mah banyak. Terus selama kita di sana tuh kita semua sering banget kebangun jam 2:30 pagi, betul? Iya. Semua rata setengah. Nggak tahu. Dan semuanya bareng 2:30. Bukan mimpi buruk, bukan ada suara gerak apa, kebangun aja. Hari pertama kita tidur di sana kalau nggak salah hampir semua pemain bangun 2:30 pagi. Ada yang dengar gamelan, aku sih nggak dengar, aku tidur. Jadi pas bangun tuh masih nggak sadar tapi TV nyala kenceng. Tapi bener 2:30 pagi, besok itu kalau pada kebangun nggak kebangun 2:30 loh, 2:30 loh, 2:30 loh, 2:30 gitu, semua 2:30. Iya. Iya, aku denger, ya itu aku sempat kebangun abis ditempelin kuntilanak itu. Terus malam aku bercandain, nggak apa-apa kalau mau ngikut aja gitu. Ya maksudnya niatnya baik gitu. Niatnya baik, ya bener sih maksudnya ya. Jangan inilah gitu, maksudnya aku nggak mau ngejelekan atau nggak mau ini kan nggak boleh kan gitu. Jadi ayo nggak apa-apa gitu ya. Malamnya ada suara aneh di kamarku. Suaranya tuh kayak wow gitu. Padahal aku udah 3 minggu di sana, jadi kalau ada suara yang terdengar aneh atau apapun, misalnya itu mungkin genset gitu kalau kita ngomong logis, atau mungkin mesin pompa atau apa gitu, aku pasti udah pernah dengar, tapi selama 3 minggu aku nggak pernah dengar suara itu. Jadi aku kebangun, aku cari suaranya, mana nih suaranya, sampai akhirnya beneran sadar karena aku sampai nyari ke kamar mandi, aku ngeliat ke atas, ini suara dari mana ya, kayak aneh banget, suara tuh sekamar, terus tiba-tiba suara menjauh, bukan kalau mesin kan ya mati aja, ini suara menjauh. Nah aku mikir kalau suara menjauh berarti mendekatin suara apaan anjing. Oh iya. Iya katanya gitu ya, kalau Iya. suaranya jauh itu artinya deket, kalau suara deket itu artinya jauh. Kita tuh kadang-kadang sampai kayak bukan kita ngada-ngada, tapi emang sebanyak ini kejadiannya gitu. Kita benar ngalamin gitu kayak. Ini film horor paling horor sih menurut aku. Aku nggak bohong. Dia tuh udah tahu sindennya sebelum sindennya dikasih. Iya itu juga masa karena mungkin ya beliau si mendiangnya ini itu bukan mitos. Hantunya ini Emang bukan ada mitos. kan, ada dia sejarah, makamnya. emang beneran ada gitu. Oh banyak, jangan Banyak salah, banget. banyak di handphoneku pun ada. Yang kamu kirimin ada kuntilanak merah, atau kuntilanak merah? Kuntilanak merah itu kuntilanak yang lebih kuat katanya.
Dia kalau Pokemon udah level 2 lah kan. Jadi dia yang moto. Iya. Sambil jalan jadi cek gitu, jadi dapat. Dia nunjukin, Kak, lihat deh Kak. Aku ini mau paling apa, mungkin pakai baju merah atau apa gitu kan aku bilang. Aku udah skeptis awalnya. Ini nggak sengaja ke foto paling sesuatu yang merah. Lihat dulu abis itu di slide tuh fotonya pasti terbang anjing. Ngomong anjing lagi kan gua. Terbang. Jadi saat pertama dia kayak notice di foto itu dia kayak gini, nanti ada foto. Lagi gini. Kayak gini. Dia gini sih. Dia bener-bener kayak dia tuh Dia kayak bisa tahu nonton angle konser. gitu. Iya, dia tuh angle dia yang kayak gini. Fotonya gitu emang blurry banget. Tapi makanya kelihatan kok tangannya bentuknya lagi kelihatan gini. gitu. Tapi aku makanya nggak, karena blurry aku nggak percaya. Apaan ini gitu. Pas di slide terbang Jack, terbang. Bener, Dia terbang. beneran terbang. Ada fotonya aku kayak bener anjing gitu. Tapi aku memang semenjak pulang dari sana tuh aku juga jadi lebih sensitif memang. Ya kan? Jadi Aku kira aku Mas perempuan sering gila loh. pegel-pegel ya? Itu lagi pegel Mas tangannya Mas. Iya kan? Iya udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin nggak apa-apa. Gua apa dia? Lu. Nggak apa-apa, itu baik kok. Dia baik. Cuma emang suka ganggu aja kadang-kadang kalau lagi moody. Ini beneran apa enggak? Bener? Mukanya takut itu. Aku bercanda. Udah panik. Mukanya ada yang kayak senyum-senyum. Enggak Mas, bercanda Mas, gua nggak bisa ngeliat Mas. Aku Tapi satu kali. di BTS ada beberapa juga kalau nggak salah ya. Oh iya ya. Sama kejadian-kejadian yang lagi diwawancara, inget nggak? Narasumber diwawancara tiba-tiba dia kejatuhan sesuatu. Si yang nanya, karena udah nggak boleh nanya. Mungkin mesti jangan nanya itu lagi. Ada sesuatu yang nggak. Gimana kejelasannya? Pokoknya kan ada beberapa narasumber yang kita interview juga. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sensitif. Tim interviewnya nanyain. Yang mestinya nggak usah ditanya. Bisa diem nggak lu? Terus. Begitu nanya dia kejatuhan sesuatu tuh, ada yang jatuh pokoknya. Terus sempat juga lagi interview, aduh ini ntar ada kalau nggak salah keluar, cuma nggak tahu diangkat apa nggak. Jadi pas lagi nanya sesuatu juga, emang boleh ini ditanyain, nggak apa-apa kok diizinin. Lampu mati semua tiba-tiba. Pada saat bilang itu boleh, dar mati semua. Kalau aku berat tapi sangat seru itu scene aku ngedalang. Berarti kita sama. Dan itu favoritku. Berarti kita sama. Scene favoritku. Karena aku main gender beneran. Dan itu aku latihan dulu 2 hari itu, terus sambil bermain, sambil bernarasi dengan bahasa kromo inggil. Jadi memang selama prep itu memang kita latihan banget untuk aksen, apalagi kan bahasa Jawa itu kan beda-beda tuh, setiap daerah aksennya juga beda-beda. Jogja juga punya ciri khas sendiri. Cara ngomong T itu kan beda semua tuh, ada T, cara ngomong T juga beda. Jadi memang itu kita dilatih banget, itu yang dipentingin banget. Apalagi karakterku bahasa Indonesia dengan aksen Jawa, bahasa Jawa sehari-hari, sama kromo inggil. Jadi itu udah beda semua tuh. Tapi kebetulan aku beruntung banget karena kita syutingnya sama Om Landung. Aku banyak belajar justru kromo inggil, bahasa sehari-hari itu sama Om Landung di set. Jadi sambil udah belajar di sekitar 3 minggu sebulan sebelumnya, di set itu juga udah sambil aku di guide banget sama Om Landung. Thank you Om Landung. Thank you banget Om Landung. Aku juga sama scene pas Kak Derby ngedalang juga kan, itu kan scene pementasan ya. Dia nyinden. Kak Derby Bagus ngedalang, banget loh aku suaranya. nyinden. Kamu yakin itu suara aku? Bukan, aku yakin itu bukan kamu waktu itu. Aku soalnya juga pas aku coba lagi ya. Maksudnya aku itu ngerasanya itu aku. Cuman kan aku kan coba kemarin tuh yang di itu ya. Kita di PH sempet pengen mereka ulang pada saat aku nyinden. Terus aku coba nyinden. Ya bisa nyinden, tapi kok suaranya nggak beda sama yang di sini ya? Kok apa yang bikin beda ya? Aku juga bingung. Aku udah coba. Oh mungkin aku di situ emosinya pola nafasnya udah tinggi gitu ya. Aku udah sedih di situ. Oke coba deh kita bikin sedih. Aku sedih. Aku pola nafas aku cepetin. Coba nyinden lagi. Kok jadi kayak orang ngos-ngosan ya? Kayak aku juga bingung gitu. Tapi dapat bantuan mungkin kan, iya. kita nggak ada yang tahu. Ya percaya nggak percaya lah, kalau kayak gini tuh udah percaya nggak percaya. Ya buat penonton mungkin bisa ada yang percaya, bisa ada yang enggak, tapi memang ya ini apa adanya kita alamin. Dan lucunya Zenia ini dulu pas udah sempet di-post kan? Udah. Kalau ntar pengen lihat daripada kita cerita di sini, ntar coba cek di Instagramnya Rapi Film sama Instagramnya Zenia, ada kejadian yang untungnya sama dia sebenarnya di record itu ada apa namanya?
ada dokumentasinya. Karena dia waktu itu nggak berani cerita ke siapa-siapa. Jadi orang pertama yang tahu sebenarnya aku. Dia justru cerita ke aku, Kak Derby, aku sebenarnya pengen cerita. Kenapa sih kamu? Karena aku udah ngeliat gitu. Kamu kenapa nggak pernah cerita? Kamu kenapa gitu? Akhirnya dia cerita, memberanikan diri cerita ke aku. Kenapa baru ngomong? Aku bilang ini kan menyangkut semua orang, anjing gitu. Anjing. Karena aku takut. Terus akhirnya aku ngobrol tuh sama Wahid, sama Gita dan Iya. segala macam sampai akhirnya semua cerita dia, untungnya dia ada dokumentasinya dibuka tuh. Makanya jadi kita bisa lebih berhati-hati di awal gitu untuk Iya. menjalankan Kalau cerita karena ini. aku nggak pernah encounter yang kayak gini sebelumnya sih, maksudnya ya kejadian mistis tuh pasti ada, tapi nggak pernah yang energinya tuh sekencang dan seberat ini gitu. Jadi aku takut salah karena posisinya pada saat itu aku salah nyinden aja dia nyakarin aku. Gimana kalau aku salah ngomong tentang dia gitu kan. Jadi ya aku diem aja. Tapi nggak taunya pas aku kasih tau Kak Derby segala macam kayak agak nggak apa-apa sih, kayak emang dia juga orangnya agak haus validasi gitu deh. Maksudnya dia mau apa yang terjadi, dia mau cerita dia itu kita denger karena emang ini kan sejarah dari Surabaya dan Yogyakarta kan. Ini sejarah, tapi ini bukan sejarah yang dimana umum dan orang-orang tahu tentang ini gitu loh. Dan mungkin di situ dia mau kita merasa familiar dengan cerita itu. Gitu. Dia mau didengar aja sih. Hai semuanya, jangan lupa untuk nonton film Kemah Terlarang Kesurupan Massal mulai tanggal 10 Oktober 2024 di bioskop. seluruh Indonesia. See you on screen.